Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan sehat karena berkat anugerah kesehatan yang dari Tuhan saja. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing di rumah kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji namanya, memuliakan namanya melalui puji-pujian. Mari jemaat Tuhan, kita saya duduk sejenak di hadapannya. Bapa, kiranya Kau melayakkan kami semua dalam puji-pujian ini. Biar setiap lagu yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah kita kami hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian ini. Kita mau katakan, Kau Allah yang hidup, Kau Bapa yang mulia. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau Allah yang hidup, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
hamba-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sadar kami tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu ada dengan kami Tuhan. Bapa berkati kami Tuhan, walaupun sampai saat ini kami masih beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami masih memuji memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Bapak berkati ibadah kami Tuhan dari awalnya, pertengahan nanti hingga pada akhirnya. Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 169. Marilah bersandar kepada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan bersama-sama. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandarakan nyanyi penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah, berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarakan janji penebus. Sandarakan janji penebus. Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarakan janji penebus. Ku sandarakan janji penebus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita GKI Agape.
Persembahan bisa kita transfer di nomor rekening yang sudah tertera di layar handphone Bapak Ibu Saudara atau di layar laptop Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 78. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah ibadah kami hari ini, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk mendukung pelayanan di gerejamu. Tuhan berkati setiap apa yang kami berikan, berapapun jumlahnya Tuhan, Tuhan berkati sehingga boleh dipakai untuk melayani Tuhan di tempatmu, di GKI Agape ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 78. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Hu. Naf amalku pun seperti kain yang laras saja, Tuhanku. Di atas Yesus karangku aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebaruntuh. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesat. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus karangku aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebaruntuh. Bersyukur untuk persembahan yang boleh kita kumpulkan bersama-sama. Kiranya ini boleh dipakai untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Waluyo. Mari kita mempersiapkan diri sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini, setiap benih firman Tuhan yang ditabur hari ini boleh bertumbuh di hati kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Sambil mempersiapkan diri kita mengangkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan selalu beserta kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan yang selalu menopang kita. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian ini. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita katakan, ku tak perlu khawatir sebab Engkau
menjagaku. Ku tak perlu khawatir kepada apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau yang menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Shalom Bapak sekalian, keluarga Agape yang saya kasihi dalam Kristus. Kembali kita bersama-sama dalam ibadah rumah hari ini. Dan kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kali ini saya ambilkan dari kitab Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-34. Mari kita membukanya dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang ada saat ini, di mana kami kembali beribadah bersama-sama di rumah masing-masing, dan kami diberikan kesempatan kembali untuk belajar mengenal Engkau melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan pengertian kepada setiap kami, agar kebenaran-Mu ini menghiburkan kami, meneguhkan kami, dan membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, keluarga Agape yang bersuka cita, kalau kita memperhatikan suasana sekarang, maka pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di dalam ayat yang ke-31 itu sangat relevan, di mana ada 3 pertanyaan yang disampaikan di ayat tersebut, yaitu apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sepertinya 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa dikatakan untuk saat ini ya banyak orang mempertanyakan karena situasi yang sulit ini akibat adanya wabah corona ini. Bapak sekalian, ini bukan hal yang salah, karena memang manusia membutuhkan makan dan minum dan pakaian, dan itu adalah kebutuhan dasar dari orang untuk hidup. Nah, apakah nasihat firman Tuhan berkaitan dengan masalah itu? Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu diajar oleh firman Tuhan, dan itulah yang menjadi panduan bagi perjalanan hidup kita. Saya beberapa waktu lalu mendengarkan salah satu uraian dari seorang pendeta namanya Timothy Keller, di mana beliau menguraikan ada satu permasalahan yang saat ini perlu dijawab, yaitu adalah pertanyaan bagaimana mempercayai Allah di saat yang sulit. Bagaimana mempercayai Allah di saat yang sulit. Dan ini adalah refleksi terhadap keadaan yang ada terjadi sekarang ini, karena bukan hanya di negara kita, tapi secara global di dunia. Nah, kita perlu melihat apa nasihat firman Tuhan berkaitan dengan permasalahan ini. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat tadi, dan kita juga harus melihat dulu siapa pendengar daripada ajaran Yesus ini. Jikalau kita melihat ayat sebelumnya, yaitu pasal 4 ayat 24 dan 25, maka kita akan mengenali bahwa pendengar yang saat itu menerima pengajaran daripada Yesus adalah orang-orang yang baru mengenal Yesus, orang-orang yang mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang dialami. Ada dari Galilea, ada dari kota-kota sekitar di mana mereka ada saat itu jelas tertulis dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang ke-24 dan 25. Orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus karena takjub kepada pengajaran Yesus. Kemudian Yesus menyembuhkan mereka, dan semakin banyak orang yang datang ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, kepada orang-orang inilah Yesus berbicara, mengajarkan kebenaran yang penting. Yang hari ini saya ingin kita belajar 2 hal
yang menjadi prinsip kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa Yesus mengingatkan bahwa murid-murid harus selalu mempercayai kepedulian dan kemampuan Allah. Sekali lagi, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa murid-murid harus selalu mempercayai kepedulian dan kemampuan Allah. Bapak sekalian, ayat yang ke-30 tadi seperti saya katakan di dalam ayat sebelumnya yang kita baca, ada satu kata atau satu kalimat yang cukup lama saya merenungkannya, adalah Yesus mengingatkan adanya satu sikap yang harus dihindari oleh murid-murid Yesus. Yaitu apa? Murid-murid harus menghindari sikap kurang percaya. Ini mendasar sekali, mengingat orang-orang yang saat itu hadir, mereka terus-menerus harus belajar, terus-menerus harus terikat dalam satu persekutuan dan mengalami pertumbuhan dalam iman dan rohani mereka. Nah, tetapi ada satu hal yang diingatkan, yang saya percaya dalam kemahatauan Yesus sebagai Allah. Dia tahu bahwa akan ada masa-masa di mana titik orang itu mengalami rasa kurang percaya kepada Allah. Nah, biasanya ada waktu-waktu tertentu yang bisa menjadi indikator mengukur rasa percaya, apakah akan menjadi kurang percaya atau tidak terhadap kemampuan dan juga pemeliharaan Allah. Kalau kita memperhatikan ayat yang selanjutnya, ayat 31, seperti saya kutip di awal tadi, maka ada saat-saat di mana orang mengalami keadaan yang sulit. Itulah waktu yang paling pas untuk memberikan ujian terhadap kepercayaannya kepada Allah. Waktu yang sulit itu apa? Di dalam ayat 31 mengatakan, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 3 pertanyaan ini merepresentasikan bahwa ada waktu di mana orang-orang percaya mengalami kekurangan, mengalami persoalan berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Nah, ketika itu terjadi, maka itulah menjadi waktu yang paling tepat menurut saya untuk menguji seberapa kuat iman percaya orang-orang percaya kepada Allah dan juga pemeliharaan Allah. Bapak Ibu sekalian, keluarga agape yang saya kasih dalam Tuhan, terhadap kepedulian dan kemampuan Allah, Yesus memberikan pengajaran melalui ilustrasi yang menarik dari peristiwa sehari-hari, yaitu adanya pemberian makan oleh Bapa di surga terhadap burung-burung. Terus sekalian, saya mencoba mencari pengertian dari burung-burung yang dituliskan ini maksudnya yang bagaimana. Ternyata ada satu penjelasan yang memberitahukan kepada saya sebagai yang membacanya, itu mengatakan bahwa burung-burung itu tidak hanya satu jenis, tapi burung-burung itu berbagai macam jenis burung. Itu artinya ada burung yang ukurannya kecil dengan kebutuhan makan yang sedikit, ada burung yang mungkin ukurannya sedang dengan kebutuhan makan yang lebih banyak, dan ada burung juga yang ukurannya lebih besar, bahkan sangat besar dengan kebutuhan makan yang besar, yang banyak. Juga ada berbagai macam jenis burung dengan jenis makanan yang berbeda. Ada jenis burung yang makanannya itu biji-bijian, ada burung yang makanannya itu ikan, ada burung yang makanannya itu daging. Mungkin ada burung yang juga makanannya lain lagi. Itu memberitahukan kepada kita bahwa berbagai macam jenis burung yang dengan ukuran yang berbeda-beda tadi, juga dengan berbagai macam jenis kebutuhan makan yang berbeda-beda tadi, ternyata di dalam kepedulian dan pemeliharaan Allah, burung-burung ini diberi makan oleh Allah, diberi kecukupan untuk makan bagi mereka. Ini sesuatu yang menakjubkan bagi saya.
Karena tidak hanya satu jenis burung, tapi berbagai macam, dan itu tidak hanya satu, dua, tiga burung, tapi banyak burung. Dan satu lagi yang menarik adalah dari kata atau dari ayat ini adalah burung itu tidak memiliki hikmat. Dari mana buktinya? Burung itu tidak pernah menabur. Burung itu tidak pernah menuai. Burung itu tidak pernah mengumpulkan di lumbung untuk makanan mereka. Tapi saatnya mereka membutuhkan makanan, Tuhan memberikan makanan. Bapak sekalian, ini sesuatu yang luar biasa Tuhan ajarkan kepada kita, kepada pembacanya hari ini. Satu lagi Tuhan juga mengajarkan melalui apa? Melalui keindahan bunga bakung. Saya juga mencoba mencari informasi mengenai keunikan bunga bakung itu seperti apa. Bunga bakung itu rupanya juga tergolong sejenis rumput sebetulnya. Ya, kalau dikatakan dalam ayat yang ke-30 dan juga 31 itu sebetulnya tidak terlalu penting keberadaannya ya. Terbukti apa? Dikatakan yang hari ini ada dan besok dibuang ya. Artinya keberadaannya untuk manusia hanya sementara, yang dinikmati adalah ketika dia berbunga. Ini menariknya adalah bunga ini sangat indah. Bunga bakung ini katanya di dalam akarnya itu seperti umbi bunga tulip. Jadi dia akan seperti tidak ada atau hilang ketika musim dingin. Dia musim dingin lenyap. Dia musim dingin itu terkubur di bawah tanah. Tapi ketika musim semi datang atau semi tiba, maka akar-akar itu akan muncul dan kemudian akan tumbuh dan berkembang, dan bunganya banyak, dan bunganya itu indah sekali. Nah, dalam hal ini kita juga diajarkan bahwa Allah pun memintal memberikan dandanan yang sangat cantik kepada bunga bakung ini. Dan hikmat Allah dalam mendandani bunga ini ya, dan memberikan kecantikan kepada bunga ini ya, tidaklah sebanding ya, artinya sangat luar biasa dibandingkan dengan hikmat Salomo. Ya, ini penting karena bagi orang Yahudi, Salomo ini tokoh yang sangat berpengaruh. Ya, dia raja yang sangat kaya pada masanya, yang penuh hikmat. Ya, dalam hikmat Salomo, siapa yang meragukan hikmatnya? Ratu Seba ketika dia berkunjung, ya, kalau itu tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4 sampai 7, ya, dia takjub melihat kemegahan dan juga hikmat Salomo dan juga keindahan pakaian Salomo dan para pelayan-pelayannya. Itu gambaran yang tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi ayat itu mengatakan, ya 29 mengatakan bahwa Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Itu artinya apa? Bahwa pekerjaan Tuhan, hikmat Tuhan melampaui kemampuan daripada Salomo. Bapak sekalian, lalu ayat 30 mengatakan, jikalau demikian, jikalau Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok kering, terlebih lagi Ia akan mendandani kamu. Ada satu keadaan, posisi manusia, orang percaya yang lebih daripada sekedar bunga bakung. Bapak sekalian, terhadap hal-hal yang remeh, yang sederhana saja, yang luar biasa kita tidak mampu mengerjakannya, Allah berbuat yang terbaik. Ya. Dari dua ilustrasi yang disampaikan oleh firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana Allah memberikan campur tangannya untuk menyertai, untuk memberikan kecukupan bagi orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Kita ingat perjalanan bangsa Israel ketika di padang gurun. Suatu saat mereka bersungut-sungut, rindu makan daging, seperti pada saat mereka di Mesir. Dan sungut-sungut itu didengar oleh Musa dan Harun. Dan mereka menyampaikannya dalam doa kepada Allah. Dan Allah memberikan burung puyuh yang begitu banyak. Ya, kisah itu kalau kita baca sangat dahsyat. Walaupun dalam murka Allah, tapi Allah memberikan burung itu untuk memuaskan
ya keinginan daripada umatnya akan daging itu. Nah, dalam kenyataan sehari-hari ada kejadian-kejadian yang kita juga bisa maknai sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Saya kemarin pergi ke pedagang kelapa di Blok C ini, ya. Jethro itu pengen minum air kelapa. Saya antar dia, kami mau beli, tapi di sana ternyata tidak ada yang muda. Yang adanya yang sudah ada dagingnya agak tebal, jadi sudah agak tua lah gitu. Tapi karena anak ini kepingin, belum bisa mengerti mana yang tua, mana yang muda, dia ingin tetap minum. Kemudian ibu itu, penjual kelapa itu membukakan satu kelapa dan kemudian diberikan kepada Jethro. Pas saya mau bayar, ibu itu mengatakan, udah Pak, untuk yang ini mah gratis saja, gak usah bayar. Ya, saya senang, anak saya bisa minum juga air kelapa dan kemudian kami mendapatkan pemberian itu tanpa harus dibayarkan. Saya memaknai itu sebagai pemeliharaan Tuhan, bentuk pertolongan Tuhan bagi saya dan juga bagi kami sekeluarga. Nah, terlalu banyak hal-hal yang mau kita ungkapkan terhadap satu cara ataupun berbagai cara yang Tuhan nyatakan untuk menolong kita, untuk memberkati kehidupan kita. Sehingga mari kita tidak boleh mengendorkan sikap percaya kita kepada Allah. Jangan biarkan kita menjadi kurang percaya kepada pemeliharaan Allah dan juga kemampuan Allah hanya karena situasinya sulit. Percayalah karena Dia peduli dan mampu memberi kecukupan kepada kita. Yang kedua, yang menjadi prinsip kebenaran firman Tuhan adalah bahwa Yesus mengajarkan agar murid-muridnya menata prioritas hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, sebagai murid-murid yang baru percaya, mereka perlu mengalami pertumbuhan rohani yang terus bertumbuh. Dan hal itu terjadi manakala murid-muridnya itu mau adanya satu persekutuan dan menghadirkan Allah dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini, ya, orang berusaha dengan sangat keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, makan, minum, dan juga pakaian. Ya, sekarang mungkin pakaian tidak terlalu, tapi makan, minum itu dengan adanya dampak ini orang berjuang, ya, bekerja untuk mendapatkannya. Mereka tidak peduli, kadang-kadang waktunya harus sampai malam. Ya, teman-teman kita yang bekerja di jalan, ya, itu mereka harus menunggu waktu sampai malam mungkin untuk mendapatkan masukan yang walaupun turun tetap saja masukannya. Tapi mereka berjuang dengan keras supaya memenuhi kebutuhan itu. Nah, kalau sekalian, tiba-tiba Yesus mengajarkan kepada mereka adanya satu kebutuhan yang lebih daripada kebutuhan makan, minum, dan juga pakaian. Ini tentu mengejutkan, karena bagi kita semua orang yang hidup tentu paham bahwa tiga hal inilah yang mendasar untuk kebutuhan kita, yaitu makan, minum, dan juga pakaian. Tapi tiba-tiba Yesus hadir, ya, mengatakan jangan khawatir tentang itu, tapi khawatirlah lebih kepada hidupmu. Hidup itu lebih penting daripada pakaian, lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada minuman. Ya, penting sekali. Makanya kalau kita lihat perjuangan sekarang dalam menangani orang yang sakit COVID, ya, supaya dia bertahan hidup dan sehat kembali, itu luar biasa dana yang dikeluarkan itu. Itu bukti bahwa hidup itu sangat penting, ya, dipertahankan dengan berbagai macam upaya. Ya. Terus sekalian, di situ kita belajar bahwa Tuhan menginginkan murid-muridnya melihat lebih jauh daripada kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan seperti mereka berupaya dengan keras untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani itu, maka sekeras itu pula lah murid-murid diharapkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi sekarang tenaga
pikiran yang dikerahkan tidak hanya untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmania, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya juga harus dicari dengan sungguh-sungguh. Harus diupayakan dengan maksimal mungkin seseorang menghadirkan Allah dalam hidupnya, memberikan keleluasaan kepada Allah untuk memerintah sebagai raja dalam hidupnya, dan kemudian memberikan hidupnya untuk tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Allah sebagai raja dalam hidupnya. Itulah maksud daripada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari situlah seseorang akan bertambah pengenalannya. Siapa Allah yang dipercaya itu, bagaimana perbuatannya, apa yang dia sudah lakukan dan akan lakukan bagi murid-muridnya. Dengan demikian, bertumbuh pengenalan kepada Allah ini akan menghadirkan sebuah sikap tidak khawatir terhadap kehidupannya secara jasmani. Karena pengetahuan terhadap Allah itu akan membuat dia tahu dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam poin yang pertama tadi. Nah, itulah sebabnya sekalian perlunya kita sebagai orang yang percaya memberikan waktu yang sangat serius untuk bergaul akrab dengan Allah. Memberikan waktu yang sangat sungguh-sungguh serius untuk mengenal Dia melalui pertemuan-pertemuan ibadah, melalui pembacaan firman Allah, melalui doa yang sungguh-sungguh. Karena dari situ pengenalan itu akan melahirkan sebuah ketenangan dalam hidup kita. Nah, memang sekalian, saya kalau membaca syair-syair dari nyanyian Quran Iman nomor 49 ya, dan juga 110 khususnya ya, itu sering merasa sangat dihiburkan. 49 itu menjelaskan kepada kita bahwa nyawanya sudah diberikan bagi kita, ya, rumahnya ditinggalkan untuk kita, ya, semua diberikan untuk kita. Lalu ada pertanyaan, apa yang kita beri, apa yang kita buat bagi Dia? Oh Bapak sekalian, itu puji-pujian dengan syair yang begitu dalam, yang mengajarkan kepada kita tentang Allah, tentang Yesus, tentang perbuatan Yesus, sekaligus juga mengajak kepada kita merespon apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Nah, mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh memberikan waktu yang sangat serius untuk mengenal Allah. Karena dengan pengenalan itu akan melahirkan ketenangan dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Bapak sekalian, ada ayat yang menghiburkan kita. Ayat 32 mengatakan bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah kita bahas. Allah tahu kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi lebih daripada itu, Allah juga ingin memberikan hal yang lebih besar daripada itu sebuah, yaitu kebenaran firman Tuhan yang membuat kita semakin mengenal Dia. NKI 49 itu memberikan satu pengajaran yang besar bagi kita semua. Saya kalau menyanyikan lagu ini sering sangat diberkati, karena syair-syairnya mengatakan nyawaku sudah diberikan bagimu, nyawa Tuhan diberikan bagi kita. Lalu rumahnya ditinggalkan, Dia disengsarakan bagi kita. Nah, pertanyaan apa yang kita beri bagi Dia? Oh, itu ayat yang begitu dalam. Ayat yang mengajak kita untuk memberikan hidup kita yang hadir, yang lahir karena pengenalan kita kepada apa yang sudah Dia perbuat. Bapak sekalian, masa perjanjian lama juga dipenuhi dengan perintah untuk menetapkan prioritas hidup umatnya. Ketika mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka harus menetapkan satu prioritas utama, yaitu mengasihi Tuhan sebagai yang utama, mengadakan peribadahan kepada Tuhan sebagai yang utama, dan mereka juga harus menyingkirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Saya kira kita semua diberikan waktu yang sangat panjang hari ini. Waktu-waktu yang ada sekarang ini, Bapak sekalian, kita perlu maksimalkan. Kita perlu memberikan
perhatian yang serius terhadap apa yang direncana Allah, dan itu akan kita temukan dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, dalam doa kita, dalam pembacaan firman terhadap kebenaran Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hal-hal yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita melalui keadaan saat-saat ini. Jadi Bapak sekalian, marilah kita semakin gencar mengenal Allah melalui pembacaan firman, melalui doa. Ini waktu yang sangat baik. Banyak di rumah, jangan kita hanya gunakan untuk tidur-tiduran, santai-santai, tapi mari kita gunakan di samping kita juga bekerja dari rumah, tapi kita juga menggali hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran firman Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bersyukur kita masih hidup sampai hari ini. Tuhan melihat hidup itu lebih berharga daripada segala hal yang lainnya. Dan mari kita pakai hidup kita untuk memuliakan namanya, serahkan hidup padanya, karena dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mewaspadai sikap kurang percaya kepadamu di saat-saat yang sulit yang kami alami. Tuhan, mampukan kami supaya pengenalan kami terhadap Engkau semakin bertambah melalui pembacaan firman-Mu ya Tuhan, melalui persekutuan pribadi dengan-Mu, sehingga pengenalan terhadap Engkau itu akan menghadirkan ketenangan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga melalui perjamuan ini kami juga dibangun iman. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Agape yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kesempatan ini kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur karena Tuhan membuka kesempatan kembali kepada kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Satu hal yang indah yang boleh kami alami dalam anugerah-Mu adalah ketika kami menerima keselamatan daripada-Mu. Dan melalui perjamuan kudus kali ini kami ingin bersama-sama mengingat kembali akan pengorbanan-Mu yang begitu besar, di mana Engkau mau mengorbankan nyawa-Mu mati bagi kami untuk keselamatan kami. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kali ini Tuhan, supaya melaluinya kami mengalami peneguhan, mengalami pembaharuan komitmen dalam iman kami dan mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur menyerahkan waktu ini, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluarga Agape yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan membaca nats firman Tuhan yang menjadi landasan untuk perjamuan kudus kita kali ini. Kembali saya membacakan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya."
agar kita semua yang bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus kali ini beroleh berkat dari Tuhan. Maka kita wajib menguji diri kita sendiri dengan beberapa hal. Yang pertama tentu kita wajib melakukan seluruh rangkaian perjamuan kudus ini sesuai dengan kehendak Tuhan menebus kita. Dan bagaimanakah caranya kita menguji diri kita sendiri? Ada 3 hal yang patut kita perhatikan, yang wajib kita selidiki. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita, apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Peristiwa perjamuan kudus, pengorbanan Tuhan adalah peristiwa yang begitu penting bagi kita semua. Karena dari situ kita kembali diingatkan dan dibangun komitmen kita dalam mengiring Tuhan. Karena Dia sudah berkorban memberikan nyawanya bagi kita. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita beri bagi Dia. Kita akan nyanyikan satu pujian dari nyanyian Kemanen Iman nomor 49, Nyawaku Diberikan, dan kita akan mempersiapkan cawan dan anggur dan juga roti yang ada di tangan kita untuk kita nikmati dalam perjamuan kudus kali ini. Nyawaku Diberikan, kita akan nyanyikan pujian ini 2 bait. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Baik, yang kedua, rumahku ditinggal dan tak kemuliaan, ku masuk dunia gelap, bertanam sendirian. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku?
Tuhan, kiranya pujian ini boleh mengingatkan kita dan membangun iman kita. Kalau Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, maka menjadi kesempatan bagi kita untuk membuktikan kasih kita kepadanya dengan apa yang bisa kita beri untuk kemuliaan Tuhan. Bersama-sama kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Bapak Ibu silakan mengambil roti yang ada di tangan kita. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bersama-sama mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita angkat cawan yang di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Bersama-sama mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk perjamuan yang sudah kita lakukan. Sekaligus kita juga berdoa untuk beberapa hal yang menjadi pergumulan kita, khususnya bagi bangsa ini yang sedang dalam pergumulan yang cukup berat. Kita percaya Tuhan campur tangan untuk semua upaya yang sedang dilakukan oleh bangsa ini dengan seluruh kekuatan dan kerjasama dari masyarakat. Sekaligus kita juga berdoa untuk gereja Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi yang ada ini, kita tetap memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan, baik di rumah maupun juga dengan rekan-rekan di mana kita diizinkan berada walaupun terbatas. Mari kita mengucap syukur, berdoa dan sekaligus mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Hidup-Mu yang telah Engkau berikan untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena kami menerimanya dengan cuma-cuma sebagai anugerah dari Tuhan. Dan itu terjadi bukan karena ada hal baik dalam diri kami, tapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan pertolongan daripada Tuhan. Walaupun kami menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap kami, tapi kiranya itu tidak menjadikan kami menjadi gagal terus dan lemah, tapi kami mau bangkit bersama dengan Tuhan karena kekuatan yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami masing-masing. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami terus menyerahkan situasi yang sedang kami alami saat ini. Berkatilah para pemimpin bangsa kami ini dalam mengambil kebijakan. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka. Sekaligus juga bagi para tenaga medis yang bekerja langsung bersentuhan dengan para pasien COVID. Tuhan juga menolong mereka. Berikanlah perlindungan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Juga bagi pasien yang sedang dirawat, berikanlah mereka pemulihan, kesembuhan dari Tuhan dengan daya imun yang kuat. Kami juga berdoa untuk seluruh kelengkapan yang dibutuhkan, baik APD, baik obat, dan semua Tuhan tolong sehingga semua sarana yang dibutuhkan tercukupi dan mendukung untuk pengobatan dan juga perawatan dari orang-orang yang sedang mengalami pergumulan sakit ini. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada di Indonesia ini, baik dari kota maupun sampai di
pedesaan-pedesaan. Situasi hari ini akan kami ambil hal baiknya ya Tuhan, di mana kami berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, memberikan waktu yang terbaik dan berkualitas, tidak hanya dalam relasi sebagai anggota keluarga, tapi kami juga membangun relasi yang kuat bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa keberadaan gereja rumah tidak akan menjadi lemah bagi setiap kami, tapi justru itu akan membangun kekuatan yang baru di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami dengan segala hal yang kami lakukan. Berkati pekerjaan masing-masing jemaat Tuhan yang sementara ini terganggu, terkendala sedih karena ada persoalan ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga dengan kebutuhan ekonomi, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makan, minum, semuanya Tuhan mencukupkan. Terpujilah Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk hal-hal yang sudah kami kerjakan sepanjang ibadah ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dari awal sampai akhir. Apa-apa yang telah terjadi akan membangun iman kami semua dan akan terus meneguhkan kami dalam mengiring Tuhan dan juga melayani Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya. Mohon berkat Tuhan atasnya, supaya apa yang kami rencanakan, apa yang kami buat, Tuhan buat berhasil dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa, menyerahkan semua pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya, dan lakukan hal kegiatan hari ini dalam anugerah Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan di dalam Allah Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan demi kebaikan bersama. Shalom. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi